apalagi dibandingkan dengan umat terdahulu ya. Ya, dahulu pada zaman Nabi Ibrahim misalnya itu kan, kalau orang berumur 80 tahun, 90 tahun itu masih muda, Pak. Iya tak? Ya, dianggap masih muda. Kenapa? Karena memang umurnya panjang. Umur umat terdahulu itu panjang. Bahkan ada sampai mencapai ribuan tahun. Jadi wajar kalau orang baru 100 tahun, 200 tahun, wah masih muda. Ya, kalau kita ya tidak ada yang muda Pak kalau sudah 80 tahun. Ya. Rata-rata kita sebagai ulama mengatakan bahwasanya masa muda itu 40 tahun ke bawah. Ya. 40 tahun ke bawah itu bisa dikatakan sebagai masa muda. Artinya masa produktif. Ya, masa produktif. Sekalipun tidak sedikit orang yang melewati masa ini tapi tidak kalah semangatnya dengan anak muda. Fisiknya yang tua tapi semangatnya semangat anak muda, kan seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan masa muda ini, ya sekali lagi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang arti dan makna Sumpah Pemuda itu ya. Tapi intinya bahwasanya memang masa muda itu dalam agama kita pun memiliki perhatian yang sangat besar. Bahkan di awal dakwah Nabi SAW, kebanyakan yang cepat menerima dakwah beliau itu adalah di kalangan anak muda. Ya. Di kalangan anak muda, mereka lah yang cepat menerima dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW di kota Makkah. Adapun para pembesar Quraisy ketika itu, ya notabene adalah orang-orang yang sudah berumur. Mereka inilah orang-orang yang tetap teguh memegang agama daripada nenek moyang mereka. Ya. Dan misalnya seperti itu Pak. Jadi kalau orang tua itu dan sudah sangat fanatik dengan ajaran nenek moyangnya, susah dirubah. Ya, susah untuk dirubah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ya, kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, tidak. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati nenek moyang kami di atasnya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. La ya'lamuna syai'an. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka sekalipun nenek moyang mereka itu tidak memiliki pengetahuan sesuatu pun tentang apa yang mereka lakukan itu. Ya. Artinya banyak ajaran-ajaran yang mungkin berasal dari nenek moyang kita, yang jangankan kita, nenek moyang kita sendiri tidak tahu bagaimana itu asal muasal daripada ajaran tersebut, atau apa hikmahnya, apa manfaatnya, atau mungkin hanya sekedar mengada-ada daripada ajaran itu. Nah ini yang kalian disebut dengan tradisi, ya. Maka kalau kita kembali ke dalam atau kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sebagian daripada kondisi pemuda dalam mempertahankan diri mereka, dalam menjaga akidah mereka. Ya. Bahkan dalam mendakwahkan tauhid, pemuda punya peran besar. Di antaranya adalah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita cari ayatnya.
di dalam surah Al-Anbiya. Ya. Dalam surah Al-Anbiya mulai dari ayat yang ke-57 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutip daripada perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia sudah mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala mereka dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kami tidak mau, termasuk katakan ayahnya sendiri kan, Azar, yang ketika itu dikatakan adalah pembuat berhala, patung ya ketika itu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya. Dan demi Allah, saya akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian ketika kalian berpaling dari mereka. Ini Ibrahim sudah besar semangatnya, Pak. Dia sudah diajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Maka Ibrahim sendiri yang buat makar, ya, tipu daya terhadap mereka. Disebutkan dalam ayat ini, di ayat setelahnya, di ayat yang ke-58, faja'alnahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia, yang Ibrahim, faja'alahum juzazan. Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala itu illa kabiran lahum. Ya, jadi menghancurkan berhala itu sampai berkeping-keping kecuali yang terbesar. Ya, induknya berhala mereka. Ya. La'annahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Ya, supaya orang-orang musyrik ini pada zamannya itu kembali bertanya kepada berhala yang paling besar itu sebagai pemimpinnya. Ya, qalu man fa'ala bihadza atau qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Maka ketika mereka kembali dan hendak menyembah berhala-berhala mereka, mereka sudah mendapatkan patung-patung mereka sudah hancur. Ya, tuhan-tuhan mereka hancur ya, istilahnya. Mereka mengatakan, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Ya, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Dari sini kan sudah mulai, harusnya kalau mereka berpikir itu tidak masuk akal, Tuhan itu hancur-hancur begitu berkeping-keping, kan seperti itu. Ya. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqadu lahu Ibrahim. Ya. Maka di antara mereka ada yang berkata, kami mendengar ada seorang pemuda. Nah, dikatakan seorang pemuda, berarti Ibrahim ketika itu masih pemuda. Ya. Yazkuruhum. Ya, yang mana pemuda itu sering menyebut-nyebut, maksudnya sih menyebut-nyebut mencela-cela daripada berhala kami. Ya. Yuqalu lahu Ibrahim, yang dinamakan atau sering disebut namanya dengan Ibrahim. Ya. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Maka mereka mengatakan, kalau begitu datangkanlah dia, bawalah dia kemari dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan ya Ibrahim itu. Qalu wa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau telah berbuat seperti ini terhadap tuhan-tuhan kami? Ya. Ibrahim tidak mengingkari tapi juga tidak mengaku. Ya. Ini jawaban cerdas, Pak. Jawaban cerdas dari seorang pemuda ketika itu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala bal fa'alu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Ya.
Maka tanyakanlah kepada mereka atau kepadanya, ya, jika mereka dapat berbicara. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya setelah Ibrahim itu menghancurkan mereka dengan kapaknya, Ibrahim itu menggantungkan kapak itu di leher patung yang besar itu, ya, supaya mereka lihat, oh, apa betul ini yang patung besar yang menghancurkan yang kecil-kecil ini, seperti itu. Ya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya, coba tanya itu patung yang paling besar itu, apakah dia yang telah menghancurkannya, ya. Maka mereka pun merasa tiba-tiba tidak bisa berbicara, ya. Bagaimana caranya ditanya itu patung, ya, ya. Kira-kira. Ya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Ya. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Nah, ini di sini. Intinya bahwasanya ini singkat cerita, ya, gara-gara ini Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, kan, seperti itu. Namun syahidnya di sini yang menjadi hal yang kita garis bawah di sini adalah bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendakwahi kaumnya ketika masih muda. Kaumnya yang pembangkang, yang kebanyakannya adalah para penyembah berhala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di tengah tradisi yang ketika itu sangat jauh dari tauhid. Beliau harus menghadapi kaumnya, menghadapi keluarganya, menghadapi Namrud, raja yang sangat zalim, diktator pada zamannya. Ya, beliau hadapi semua itu dengan seorang diri. Ya, dengan seorang diri. Beliau adalah seorang pemuda pada zamannya. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita cari lain lagi, pemuda yang lain di Quran, Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi ini sering kita dengarkan ceritanya, yang ditidurkan oleh Allah dalam sebuah gua selama berapa tahun? 309 tahun, ya. Nah, sekalipun dalam sejarahnya itu diteliti dari sisi zamannya siapa itu Ashabul Kahfi, banyak versi, ya. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi itu sendiri bahwasanya, ya, orang-orang berselisih paham tentang mulai dari jumlah mereka berapa orang, ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, ya. Tapi intinya Allah tidak menyebutkan secara pasti bilangan itu. Sekalipun ada ulama yang mengatakan bilangannya pasti adalah 7 orang. Tapi ketika mereka merasa terancam akidahnya, maka disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya sebenarnya mereka ini, pemuda ini juga termasuk keturunan para pembesar di kerajaan. Ya, yang mana sebenarnya kalau mereka tetap berada di negerinya atau di tempat mereka lahir itu, mereka kemungkinannya akan menjadi pembesar di kerajaan tersebut. Tapi ketika mereka mendapatkan hidayah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditentang oleh pembesar kerajaan ketika itu, mereka lebih memilih untuk meninggalkan kehidupan mewah dalam istana demi untuk menjaga akidah mereka. Ya, maka mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi Allah dalam surah Al-Kahfi itu kan memberikan gambaran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah fityah. Ya, fityah itu adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka.
fazidnahum huda, maka kami menambahkan kepada mereka hidayah itu. Ya. Jadi mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka berupaya untuk membentengi akidah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memperkuat hidayah itu di dalam hatinya, bahkan sampai mereka ini meninggal dunia tetap berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarakat Al-Quran yang diceritakan oleh Allah pemuda, silakan dibaca kisahnya Ashabul Ukhdud. Ada kan malah dikatakan gulam, masih anak kecil, ya, yang menyebabkan kaumnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika hendak dibunuh kan. Ketika hendak dibunuh, kemudian ternyata penguasa ketika itu tidak mampu untuk membunuhnya. Sampai kemudian itu mengatakan, Anda tidak bisa membunuh saya kecuali kalau kalian menyebut Bismillahi Rabbi Al-Gulam, ya, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini. Ya. Ternyata ketika menyebut itu, yang mana itu menyebut Bismillahi Rabbil Gulam, barulah bisa tembus, ya, dengan anak panah. Artinya dia mengorbankan dirinya. Tapi setelah itu apa hasilnya? Seluruh orang yang berkumpul di situ menyaksikan itu beriman semua, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu kan yang menyiksa orang-orang yang beriman dalam sebuah parit. Jadi di tengah jalan itu dibuat parit, kemudian dinyalakan api di situ. Maka semua orang yang menyatakan keimanannya setelah pemuda tadi ini meninggal, itu diuji keimanan. Datangkan di hadapan parit itu. Anda tetap mau anak kecil itu, konsekuensinya masuk ke dalam api itu atau tidak, dan Anda akan selamat. Nah, istilah yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Ya, banyak orang dilemparkan ke dalam api itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi sampai pada hari ini, masih sering terjadi penindasan terhadap umat Islam. Sesungguhnya umat Islam itu tidak disiksa, tidak ditindas oleh orang-orang kafir kecuali karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam Islam banyak sekali sejarah setelah datangnya Islam, ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan kepada kita bagaimana beliau sangat perhatian dengan para pemuda, sampai-sampai harus mengangkat seorang panglima dari anak muda. Siapa itu? Usama bin Zaid. Ya. Itu umur berapa itu dia jadi panglima? Umur 18 tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun, ya. Tapi yang kuat itu 18 tahun. Belum sampai 20 tahun itu sudah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Ya, bukan main-main, Pak, panglima perang. Dan yang dihadapi itu bukan pasukan kecil, pasukan Romawi. Ya. Ya. Nah, itu luar biasa. Tapi Rasul ingin menunjukkan bahwasanya pemuda itu bisa, ya. Pemuda itu juga bisa memimpin pasukan. Bayangkan di bawah pasukannya itu kan ada sahabat-sahabat yang sudah senior, ya. Kemudian yang kita kenal juga dalam sejarah, Muhammad Al-Fatih, ya, sang penakluk Konstantinopel, juga masih muda. Maka boleh dikatakan bahwasanya umurnya masih 12 tahun itu sudah diangkat jadi menggantikan ayahnya jadi pemimpin negara ketika itu, ya. Nah, tentunya ketika itu masih didampingi oleh para ulama, tidak mungkin lepas dari panduan para
para ulama ketika itu. Kuat gemblengan ulama kita ya terhadap Muhammad Al-Fatih ini. Kemudian beliau sendiri yang memimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya. Nah, dari sini beberapa cerita kita dapatkan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran. Ya. Bahwasanya yang pertama, bahwasanya seorang pemuda itu memang harus produktif. Ya, harus produktif dan aktif, ya. Baik dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memperbaiki diri masing-masing, karena ini merupakan modal sangat besar. Ketika masih muda, dahulu para ulama kita itu telah memberikan contoh kepada kita. Mereka menempuh berbagai macam perjalanan yang sangat jauh demi untuk menuntut ilmu. Ya, silakan dibaca sejarahnya para muhaddis, ya. Mulai dari Imam Syafi'i dulu, ya. Imam Syafi'i dengan ulama yang sezaman dengan beliau. Bagaimana mereka melakukan rihlah sampai kepada ulama-ulama pengumpul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Itu kita akan mendapatkan dalam sejarah mereka itu banyak sekali hikmah, pengorbanan yang luar biasa mereka lakukan dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai di antara mereka itu harus ada yang hampir saja meninggal dalam perjalanan karena kehabisan bekal. Ya, ada ulama hadis yang harus menjual rumahnya demi untuk berangkat menuntut ilmu. Ada yang di perjalanan harus menjual pakaiannya demi untuk melanjutkan perjalanan. Ada di antara ulama yang dalam perjalanan menuntut ilmu itu mereka harus singgah-singgah setiap kota bekerja untuk mendapatkan upah, ya. Nanti kalau mendapatkan upah yang cukup untuk pindah ke kota lain, dia pindah lagi ke kota lain. Tinggal lagi di kota itu, bekerja sebentar untuk mendapatkan upah untuk pindah lagi ke kota lain. Nah, seperti itu. Itulah upaya kita, upaya Pak ulama kita. Namun jemaah sekalian, kita lihat dari karya-karya mereka. Mereka telah melahirkan karya-karya, kitab-kitab yang sangat berberkah yang menunjukkan kesucian niat mereka. Ya. Kitab-kitab mereka kalau kita baca sampai pada hari ini itu pahalanya mengalir kepada mereka. Ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sehingga pada hari ini umat Islam masih membacanya. Ya. Kitab-kitab Imam An-Nawawi misalnya dalam hal Riyadhus Shalihin dan seterusnya, ya, itu kitab yang berberkah sudah hampir ribuan tahun, ya. Kalau Sahih Bukhari kan sudah ribuan tahun, ya, sudah 1000 tahun lebih dipakai oleh umat Islam. Bagaimana berkahnya itu, ya. Setiap orang mengambil dan membaca kitab itu, apalagi mengamalkan isinya, maka Imam Bukhari punya saham di situ, ya. Punya saham. Makanya ilmu mereka itu berberkah. Jadi kita harus berupaya untuk memperbaiki diri kita dengan banyak menuntut ilmu. Kemudian seorang pemuda memang dari awal memang sudah harus senantiasa memperkuat dirinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seorang pemuda juga harus memiliki semangat untuk membentengi diri dan tauhidnya dari berbagai macam syubhat yang bisa mengotori dan memperkeruh akidah tersebut. Inilah yang mendorong para pemuda Ashabul Kahfi tadi itu rela untuk beruzlah meninggalkan kehidupan yang mewah itu demi apa? Demi untuk menjaga tauhidnya. Ya,
kita pada zaman ini luar biasa pengaruhnya, Pak, ya. Begitu banyak faktor-faktor yang bisa mengubah seorang hamba yang awalnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba berubah haluan, berubah orientasi hidup, ya. Awalnya sudah bagus, terbina dengan baik, ya, tiba-tiba karena begitu banyak faktor yang bisa merubah seseorang berbalik arah, ya, mengambil arah lain. Ini tidak mengherankan, banyak orang seperti itu pada hari ini. Kenapa? Karena sekali lagi, ya, banyak sekali bisa mempengaruhi kita, apalagi yang kita pegang ini, ya, yang tiap hari kita buka, bahkan kebanyakan waktu kita habis di sini. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, itu justru bisa menggelincirkan kita ke jalan yang tidak benar. Ya. Kemudian selanjutnya peran pemuda dalam dakwah juga sangat besar. Ya. Peran pemuda dalam berdakwah sekali lagi itu sangat besar. Mereka lah orang-orang yang memiliki banyak potensi untuk mendakwahkan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kebanyakan pemuda yang mengikuti dakwah beliau, maka orang-orang yang diutus untuk berdakwah pun kebanyakan para pemuda karena mereka memiliki potensi itu, ya, untuk mendakwahkan. Beliau mengkader banyak pemuda, kemudian mengutus mereka ke berbagai macam daerah. Sampai para sahabat pun di antara mereka banyak anak-anak muda yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ulama setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mengajarkan ilmu itu kepada umat ini. Ya, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Itu kan masih pada zaman Nabi kan masih, pada Abdullah bin Abbas itu masih kanak-kanak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ketika Rasulullah meninggal, beliau menjadi seorang ulama, bahkan diakui secara keseluruhan bahwa beliau adalah ahli tafsir dari umat ini, ya, Abdullah bin Abbas. Namun demikian bukan berarti bahwasanya, ya, kalau pemuda memiliki potensi luar biasa berarti orang tua tidak punya peran, ya. Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muttabi. Ya, keutamaan itu tetap dipegang oleh para perintis, ya. Sekalipun orang yang belakangan itu memiliki banyak amalan, ya, banyak amalan. Jadi orang-orang yang mempelopori dakwah dari awal itu mereka memiliki banyak keutamaan, ya. Kenapa? Karena mereka lah yang memulai dakwah ini, merintis dakwah ini, ya, kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelah mereka. Maka apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang setelah mereka itu, maka orang yang memulai dakwah itu memiliki andil, memiliki saham dari apa yang telah kita kerjakan. Ya, apalagi kalau masa mudanya juga orang-orang pendahulu itu telah dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Ya. Kalaupun tidak, ya, mungkin ada yang mengatakan saya sudah tua, tapi masa muda saya habis dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kan ada yang begitu, Pak. Ya. Apakah itu perlu disesali? Tidak perlu disesali. Kenapa? Karena seseorang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan pada masa mudanya itu dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa, dia sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Ya. Yang penting adalah kita dari sekarang ini kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, bagaimana caranya bisa kita akhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Yang kedua, masih menjadi tugas daripada para orang tua, ya, untuk mengarahkan anak muda
mendidik anak muda, generasi berikutnya, dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan zaman yang semakin kompleks, ya. Nah, ini tentunya tidak lepas dari arahan-arahan, bimbingan-bimbingan daripada orang tua yang telah begitu banyak memiliki pengalaman. Ya, sudah banyak generasi mungkin dilewati dan bisa menggambarkan kepada kita bagaimana perjalanan generasi-generasi. Karena tentunya beda apa yang kita hadapi pada hari ini, beda dengan apa yang mereka hadapi di zaman-zaman terdahulu. Ya, saya dulu itu suka dengarkan ceritanya kakek, menceritakan itu waktu perang-perang dahulu, ya. Kayak kayak orang nonton film, tapi diceritakan, ya, bagaimana zamannya itu dulu perang-perang. Ya, perang-perang yang langsung dialami, ya, oleh kakek sendiri. Ya, tapi kita banyak mengambil pelajaran di situ, ya, dari apa yang telah mereka alami dari peristiwa-peristiwa yang telah mereka lewati tersebut. Nah, ini beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ya, bagi para pemuda, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesempatan itu hanya satu kali. Ya. Dan masa muda kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. La tazulu qadam ibn Adam yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia lewati. Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, ya, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan tentang harta bendanya, dari mana dia ambil dan ke mana dia belanjakan harta benda tersebut. Ya. 4, Pak. Tapi di sini uniknya Rasulullah itu memisahkan antara umur dengan masa muda. Padahal masa muda itu bagian daripada umur, ya. Ya, setelah Rasul menunjukkan secara umum umur itu jadi pertanggungjawaban untuk apa kita habiskan umur tersebut. Yang kedua, Rasul menyebut kembali masa mudamu itu, menunjukkan bahwa betul-betul masa muda itu luar biasa potensinya kita, ya. Jadi masa muda ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan nanti sudah tua, sudah tidak bisa banyak bergerak, beraktivitas dan seterusnya, baru kita menyesali masa muda kita, ya. Nah, sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan dalam kehidupan kita. Karena waktu sudah masuk, maka ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada, Ji, ya, alhamdulillah. Kami tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.